Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama Ibu adalah Bu Yuyu. Ibu mengajar di kelas 3A di MI Nur Al-Hijrah tentunya. Hari ini Bu Yuyun akan membawakan sebuah cerita. Judulnya Sepotong Roti yang Menghantarkan Kepada Surga. Sudah pernah dengar ceritanya? Nah, dengarkan sama-sama ya. Teman-teman yang soleh dan solihah, pada suatu hari ada seorang laki-laki soleh. Laki-laki soleh ini menghabiskan waktunya dengan beribadah kepada Allah. Rajin sholat, zikir, tilawah, tidak pernah ketinggalan. Dan ia lakukan ibadah ini selama 70 tahun. Waktu yang sangat lama, Bu. Namun, pada suatu hari, setan pun berhasil menggodanya. Setan menjerumuskannya kepada dosa-dosa besar. Dan akhirnya si laki-laki ini pun melakukan lalai. Melakukan dosa-dosa besar itu. Laki-laki soleh ini hilap melakukan dosa besar selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam tersebut, akhirnya laki-laki ini pun sadar. Dia merasa sangat sedih. Laki-laki itu merasa sangat putus asa. Karena orang yang soleh itu, teman-teman, ketika melakukan sebuah kesalahan, betapa malangnya nasibnya, betapa gundah gulana, betapa putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedih, kemudian apa yang harus saya lakukan, kenapa saya melakukan hal ini. 7 hari 7 malam, sungguh luar biasa baginya. Kemudian si laki-laki itu pun beristighfar. Sadar di setiap langkahnya, ia terus-menerus berzikir, beristighfar, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perasaannya masih gundah gulana dengan dosa yang ia lakukan selama 7 hari 7 malam itu, ia akhirnya melakukan perjalanan. Ia tidak tahu akan kemana. Ia bingung. Lalu tibalah suatu malam, ia pun mencari tempat perlindungan. Dan di situ terdapat 12 orang penghuni. Di tempat tersebut memang setiap malam ada seseorang yang selalu memberikan roti. Karena memang setiap malamnya 12 roti, dengan adanya laki-laki soleh ini, akan ada satu orang yang tidak kebagian. Laki-laki soleh ini pun mendapatkan bagian dia. Nah, setelah melihat ada satu orang yang tidak kebagian, dia tidak tega. Dia ingin memberikan rotinya kepada pengemis lain. Padahal dia juga sangat butuh. Dia amat sangat lapar dengan perjalanannya yang entah berapa hari. Dia tidak punya bekal, tidak punya uang sepeser pun dan tidak makan. Dia sangat lapar waktu itu. Tapi ketika dia melihat orang lain yang tidak mendapatkan rotinya, lalu kemudian ia ikhlas memberikannya kepada orang. Dan akhirnya si laki-laki itu pun tidak makan. Dia hanya akan merasa lapar. Lalu kemudian esok harinya ia meninggal dunia. Keletihan, kedinginan, dan kelaparan. Setelah itu, malaikat pun menimbang-nimbang amalnya. 70 tahun ia lakukan dengan amal ibadah sholih. Dan 7 hari 7 malam ia lakukan dengan maksiat. Malaikat menimbang-nimbang, amal perbuatannya ternyata nilainya sebanding dengan amal soleh yang dilakukan selama 70 tahun. Namun, malaikat pun menimbang-nimbang kembali. Dan ternyata didapati ada sebuah amalan yang pada saat itu laki-laki itu memberikan rotinya kepada orang lain dengan penuh keikhlasan. Dan pahala inilah, amal inilah yang membuat laki-laki soleh itu akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman yang solih dan solihah, itulah tadi sedikit kisah tentang sepotong roti yang menghantarkan kepada surga. Kita tidak tahu amal ibadah apa saja yang akan mengantarkan kita kepada surga. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah kita harus menjauhi dosa-dosa besar. Kenapa? Karena akan sangat mudah melahap amal baik kita. Apa sangat rugi ketika kita hidup umur panjang, kemudian melakukan banyak amal ibadah yang baik, lalu kemudian tidak ada nilainya di mata Allah. Rugi ya? Kita usahakan untuk menghindari dosa-dosa besar. Yang kedua, ketika kita berbuat dosa, maka kita langsung kembali kepada Allah, beristighfar, sadar, kembali kepada Allah. Tidak boleh berputus asa. Dan yang ketiga, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa hal-hal yang kecil. Hal yang kecil biasanya sering kita lupakan, namun tidak demikian. Kita harus peduli terhadap sesama walaupun hanya dengan hal kecil. Misalnya hanya memberikan roti saja, sesuap nasi saja, ataupun seteguk air saja. Tapi nilai itulah, nilai keikhlasan itulah yang mungkin Allah ridho, Allah senang, dan itu bisa jadi amal yang membuat kita masuk kepada surganya. Teman-teman, kita tidak tahu amal apa yang akan kita bawa nanti, yang akan mengantarkan kepada surganya Allah. Mudah-mudahan mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama berbuat baik walaupun dari hal kecil. Terima kasih, itu kisah dari Bu Yuyun. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.